Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadilatil muharrami. Bab menerangkan tentang keutamaan bulan Muharram. Ya. Ada angka 1 di atas itu dalam kurung. Bapak boleh lihat ke bawah yang tulisannya kecil-kecil, angka 1 bulan. Rawa Muslimun fi sahihihi, meriwayatkan hadis Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim halaman 202, hadis yang ke 1163, menerangkan tentang kitabus siyam, ya. Nomor 38, bab fadlu saumil muharram, bab menerangkan tentang keutamaan puasa bulan Muharram. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharrami, seutama-utamanya puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul laili, dan seutama-utamanya salat sesudah salat fardu adalah salat malam, yakni salat tahajud. Baik. Nah, kembali ke atas. Anil Hasani, dari Imam Hasan Al-Basri. Anin Nabiyyi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, man shoma yauma asyura kataballahu lahu alfa hijjatin wa alfa umratin. Siapa orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, maka Allah mencatatkan baginya pahala sama dengan pahala 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umroh. Besok nih puasa nih, ya. Ya. Ya, pahala 1000 kali haji, 1000 kali umrah. Yang kedua, wa u'tiya sawaba alfi syahidin, dan diberikan pahala sama dengan pahala 1000 orang yang mati syahid. Yang ketiga, wa kutiba lahul ajru, dan dicatatkan baginya pahala apa-apa sesuatu bainal masyriqi, yang ada di antara timur, wal maghribi, dan barat, ya. Allah berikan pahala sebanyak makhluknya Allah yang ada di negeri timur dan negeri barat. Tuh, yang keberapa itu? 3. Yang keempat, wa kana, dan adalah orang yang puasa Asyura kaman a'taqa nismatan min auladi Ismaila, seperti orang yang membebaskan tawanan dari keturunan anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Yang ke-5, wa kutiba lahu sab'una alfi qasrin, dan dicatatkan baginya pahala yaitu sab'una alfin, 70.000, ya, qasrin, bangunan gedung, fil jannati, di dalam surga. Dibuatkan 70.000 bangunan gedung di dalam surga. Mukallilan, yang tersusun bebatuannya, bidurri wal yaquti, dengan batu permata, ya, durrah, dan batu yakut. Itu orang yang mau puasa di 10 Muharram. Ada berapa tadi itu? Ada 5. Baik. Wa man shoma yauma asyura, dan siapa orang yang puasa hari Asyura, harramallahu jasadahu 'alan nar, Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Keberapa itu? Ke-6, ya. Wa futiha lahu abwabul jannati yadkhulu min ayyi babin syaa, wa futiha, dan dibukakan lahu baginya abwabul jannati, pintu-pintu surga,
Yadkhulu, dia boleh masuk, min ayyi babin, dari pintu mana saja, sya'a, yang ia kehendaki. Keberapa? Ketujuh, ya. Man shoma an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, qala, dia berkata, footnote di bawah, bilabdi man shoma yauma Asyura faka'annama shoma dahra. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma Asyura, man, siapa orang, shoma, yang berpuasa, yauma Asyura, hari 10 bulan Muharram, a'tahullahu, Allah memberikan padanya, sawaba asyaratu alafi malakin, pahala yang sepadan dengan 10.000 pahala kebaikan malaikat. Keberapa itu? 8. Wa ajru hajin wa mu'tamarin, ini sama dengan yang di atas, mendapatkan pahala ibadah haji dan ibadah umrah. Wa kana lahu ujratu asyarati alafi syahidin, adalah baginya mendapatkan pahala 10.000 orang mati syahid. Di atas tadi 1.000 orang mati syahid, di sini 10.000 orang mati syahid. Nah, ini anggap ini yang ke 8 tadi ya. Wa kana, dan adalah lahu baginya, nah, silakan dibuka halaman berikutnya. Wa kana, dan adalah lahu baginya, minal ajri, berupa pahala, zinatus samawati sab'i wa ma fihinna, zinatun, hiasan, as-samawati sab'i, langit yang 7, wa ma, dan apa-apa, fihinna, yang ada pada langit 7. Orang yang puasa 10 Muharram mendapati pahala sejumlah makhluk-makhluk Allah yang ada di langit 7. Berapa itu? 8 apa 9? Oh, 9 ya. Ke-10, wa man shoma yauma Asyura, siapa orang yang puasa hari Asyura 10 Muharram, faka'annama shoma dahra wa qama layaliha, seolah-olah dia puasa 1 tahun dan bangun malam setiap malamnya, yakni sholat tahajud sepanjang malam. Berarti ada berapa itu? Faidahnya ada 10 faidah daripada puasa bulan Muharram. Puasa 10 Muharram. Jangan salah, puasa 10 Muharram. Nah, jatuhnya besok, hari Ahad ya. Waruya an Aisyata. Nah, selain puasa apalagi nih? Dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli, dia salat, awwalal laili minal muharrami, malam pertama di bulan Muharram. Nah, udah lewat kita ya. Mestinya malam pertama, pas malam Jumat lagi yang lalu ya. Wa kanat lailati minhu, dan adalah malam itu giliran Nabi ya di rumahku ya. Jadi malam itu pas giliranku ya. Ya, memang Nabi gilirannya berapa? Banyak ya, ada 13 ya. Ya, ada 13. Bapak gilirannya berapa? Atau entu lagi, situ lagi. Iya. Jadi kayak lubang itu, lubang kepiting yuyu sawah. Iya, biar kata jauh-jauh baliknya ke situ lagi. Iya. Emang atuh doang. Iya. Enggak usah ngiri dah, enggak usah ngiri ya. Ya enggak sanggup ya udah atuh aja. Falamma intabahtu ya. Falamma intabahtu, ketika aku mendusin, ngelilir ya, intabaha ngelilir. Lam arahu, aku tidak melihat Nabi. Jadi malam itu Siti Aisyah ya, Nabi giliran di rumah Siti Aisyah. Dari sore tidur bareng deh tuh ya, bisa ya. Malam-malam begitu Aisyah ngelebak ya ke kanan, digeragapin nggak ada.
wah kemana ini orang itu. Nah, fara'aituhu yatawaddahu wa tawassaka. Lalu aku melihat Nabi sedang berwudu lalu bersiwak, ya. Summa kharaja wa rafa'a ra'sahu ila sama. Kemudian Nabi keluar rumah mengangkat kepalanya ke langit, ya, tandanya berdoa. Wa huwa, dan dia yaqulu, mengucapkan kalimat Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali, salasan. Summa, kemudian dakhala, Nabi masuk al-masjidah, ke dalam masjid. Wa shalla raka'ataini, dan melakukan salat 2 rakaat. Yaqra'u, membaca, fi kulli raka'atin, pada tiap-tiap rakaatnya, Fatihatal Kitabi, surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad asyra marratin. Setiap 1 rakaat baca Fatihah 1 kali, kemudian baca qulhu 10 kali. Summa qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma habli ummati kulluhum. Ya Allah, karuniakan kepadaku syafaat untuk bisa menolong umatku seluruhnya. Fara'aitu, maka aku melihat, kata Aisyah, fil masjidi nuran sati'an fis sama. Tiba-tiba aku melihat di masjid ada cahaya yang bersinar, ya, menerangi ke langit. Fata'ajjabtu minhu, lalu aku ta'ajjub, heran, minhu, dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Summa kharaja, kemudian Nabi keluar rumah lagi. Wa huwa yaqulu, dan Nabi bersabda, Nabi berdoa Subhanal Malikil Quddus salasan, sebanyak 3 kali. Summa dakhala al-masjidah, kemudian Nabi masuk lagi ke masjid. Wa shalla raka'ataini, dan dia salat 2 rakaat. Fa qara'a fi kulli raka'atin Fatihatal Kitabi wa qul huwallahu ahad asyra marrah. Kemudian Nabi mengerjakan salat sebagaimana salat yang pertama. Pertama yaitu membaca Fatihah 1 kali dan membaca qulhu 10 kali. Summa qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma habli ummati kulluhum. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syafaat supaya bisa menolong seluruh umat Islam. Tuh footnote di bawahnya tuh. Fayatuni fasta'dzana ala rabbi fayu'dzanu li. Ya. Maka malaikat datang kepadaku dan ada izin dari Tuhanku, aku diizinkan untuk bisa memberikan syafaat. Fara'aitu, lalu aku melihat, kata Aisyah, fil baiti, di dalam rumahku, nuran adwa'a minal awwali alladhi ra'aitu, cahaya yang lebih terang dari yang pertama yang aku lihat. Fa kharajtu ila dzalika, lalu aku keluar kepada hal itu, ila dzalikan nuri, kepada cahaya itu. Anduru, aku melihat, ilaihi, pada cahaya. Fara'aitun nura, lalu aku melihat cahaya, ma bainal masyriqi wal maghribi, membentang antara timur dan barat. Summa dakhaltul baita, kemudian aku masuk lagi ke dalam rumah. Walam ya'lamin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi khuruji minal baiti, dan Nabi tidak melihat keluarku dari rumah karena Siti Aisyah itu ngintip, nah, nginjen. Summa dakhalan Nabi, kemudian Nabi masuk kembali sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, dalam masjid. Fa shalla raka'ataini, kemudian Nabi salat lagi 2 rakaat, mislama shalla, sebagaimana salat yang pertama. Summa qala, kemudian Nabi berdoa lagi, Allahumma habli ummati kulluhum. Ya Allah, karuniakanlah syafaat untukku supaya aku bisa menolong seluruh umatku. Qalat, Aisyah berkata, fara'aitu nuran adwa'a minan nuril awwal alladhi ra'aitu, lalu aku melihat lagi cahaya yang terang dari cahaya yang pertama yang aku pernah melihatnya. Ya. Faja'a summa ja'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah itu sesudah begitu pulang tuh, tiduran lagi. Ya. Summa ja'a, kemudian datang an-Nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan Nabi bertanya, ya Aisyah tu ana imatin anti, Aisyah, apakah kamu tidur? Qultu la, aku menjawab tidak. Qala, Nabi bertanya, asami'ti khafqa ajnihatil malaikati,
apakah kamu mendengar kepak sayapnya para malaikat? Tadi itu ricuh, ya ricuh karena 70.000 malaikat turun bersamaan dengan malaikat Jibril. Kamu dengar nggak malaikat mengepakkan sayapnya? Qultu la, aku bilang tidak. Qala, Nabi kemudian bersabda, nazala Jibril ma'a sab'ina alfi malakin bisyaratan li ummati. Malaikat Jibril turun bersama dengan 70.000 malaikat memberikan kabar berita gembira untuk umatku. Ya Aisyah, wahai Aisyah, laqad da'autullaha ayyahabali ummati kulluhum. Sungguh aku telah berdoa kepada Allah supaya bisa menolong umatku seluruhnya selamat dari siksa api neraka. Fasallaitu raka'ataini, lalu aku salat 2 rakaat. Fanazala Jibril ma'a sab'ina alfi malakin wa nurun minal arash. Kemudian sesudah aku salat, turun malaikat Jibril membawa anak buahnya 70.000 malaikat, dan cahaya dari arash menyinari turunnya malaikat. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Allahu yaqra'ukas salama, Allah telah mengucapkan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, wahabtu sulusu ummatika, atau wahabta, Allah menghibahkan, Allah memberikan karunia kepadamu, kamu bisa menolong umatmu, sulusu ummatika, hanya sepertiga. Sepertiga yang dapat syafaat. Kita dapat nggak tuh sepertiga? Jauh, masih jauh. Nah, dari zaman Rasulullah sampai nanti akhir zaman. Faqultu wallahi la ajtahidanna, maka aku berkata, demi Allah saya akan berjuang dengan sungguh-sungguh fi hadhil lailati, pada ini malam. Wa kharajtu wa rafa'tu yadiya ila samai, aku keluar rumah, aku angkat tanganku ke langit. Faqultu subhanal malikil quddus salasan, kemudian aku mengucapkan kalimat subhanal malikil quddus 3 kali. Summa shallaitu raka'ataini, kemudian aku salat lagi 2 rakaat. Fada'autullaha ayyahabali ummati kulluhum, kemudian aku berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan karunia kepadaku untuk menolong seluruh umatku. Fanazala Jibril alaihi salam, lalu turun lagi malaikat Jibril alaihi salam, wa ma'ahu min kulli sama'in sab'una alfi malakin, dan dia diikuti oleh 70.000 malaikat setiap pintu langit. Berarti 70.000 kali 7. Wa ma'ahu nurun min tahtil arash, dan menyertai malaikat Jibril adalah cahaya yang turun dari bawah arsy. Maka benar kata Siti Aisyah, cahaya yang kedua itu lebih terang daripada cahaya yang pertama. Waqala malaikat Jibril berkata, Ar-Rahmanu yaqra'ukas salam, Allah zat yang maha rahman telah menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu wahabta laka sulusai ummatika, Allah menghibahkan kepadamu 2/3 dari umatmu, kamu bisa memberikan syafaat hanya 2/3. Kita ke bawah nggak tuh 2/3? Belum juga. Summa kharajtu salisata, kemudian aku keluar yang ketiga kalinya. Wa fa'altu kadzalika, dan aku berbuat seperti itu pula. Fanazala Jibril, kemudian turun lagi malaikat Jibril, waqala, dan Jibril mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qad wahabta ummataka kulluhum, sungguh Allah telah mengkaruniakan kepadamu untuk kamu memberikan syafaat seluruh umatmu. Masya Allah, seluruh umat mendapati syafaat Rasulullah. Nah, kalau begini kita kebagian gak nih? Emang kita umat Nabi Muhammad, kita ngaku umat Nabi Muhammad, kita diakuin nggak sama Nabi Muhammad? Itu yang kita mesti tanda tanya ya. Masya Allah. Qalat, berkata Aisyah, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, a'taqallahu hadhil karamat, a'taqallahu hadhil karamah, ya, Allah telah memberikan kemuliaan ini kepadamu. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah, ini diterangkan di footnote bawahnya panjang. Fi hadhil lailati, pada malam ini. Jadi Allah telah mengkaruniakan kepadamu malam ini engkau diberikan kuasa mensyafaati seluruh umat Islam. Pertanyaan Siti Aisyah, fama li ummatika ba'daka, lalu bagaimana terhadap umatmu yang hidup sesudah engkau meninggal, ya. Yang disyafaatikan umat yang hidup sezaman dengan Nabi. Lah kita orang Kemanggisan Pulau yang hidup di 2025 ya, jamaah Masjid Al-Ihsaniyah, dapat nggak nih syafaat dari Rasul? Tuh dipikirin sama Siti Aisyah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Aisyatu, wahai Aisyah, laisa ahadun, tidak ada seorang pun, minar rijali, dari golongan laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, yusalli, yang salat, misla salati hadhihi, seperti salatku ini, wa yad'u, dan dia berdoa, misla du'ai hadha, seperti doaku ini, illa yashfa'alahu fi ahli baitihi, kecuali dia nanti bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, utamanya alladzina wajabat lahumun naro, yaitu keluarganya yang nanti wajib masuk neraka karena dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi kita diperintahkan nih sholat seperti ini, ya, supaya kita bisa mensyafaati kita punya keluarga. Qalat Aisyah, Aisyah bertanya, lima dzalika ya Rasulullah, mengapa begitu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, li'annal muhsina la yahtaju ila syafa'ati wa innama syafa'ata likulli halikin, karena sesungguhnya orang baik itu tidak butuh syafaat. Sesungguhnya yang butuh syafaat adalah orang jahat. Yang bakal diberikan syafaat itu bukan orang baik, tapi orang-orang yang tidak baik. Orang yang baik tidak butuh syafaat karena kebaikannya telah mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Kalau begitu kita butuh syafaat gak? Emang kita orang baik apa orang nggak baik? Kita sedang berbuat baik, ngaji. Tadi sebelum ngaji sholat, berbuat baik, ya. Nah, berarti kita insya Allah masuk golongan orang baik. Nah, maka nanti kita bukan ditolong oleh Rasulullah, tapi kita yang nolong kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita. Lalu siapa yang ditolong Rasulullah? Likulli halikin, orang-orang yang punya banyak dosa besar. Karena sabda Nabi, sesungguhnya syafaatku, inna syafaati li ummati li min ahlil kabair, sesungguhnya syafaatku nanti aku akan berikan untuk umatku mereka yang pada punya dosa besar. Apa itu dosa besar? Contohnya ya, zina, mabok, ya, zina, mabok, judi, terus kemudian apalagi itu ya, berani melawan kepada orang tua, membunuh, itu termasuk dosa-dosa besar. Nanti pada nyemplung tuh ke neraka, ya. Ya, masuk ke neraka, tapi pada saatnya akan ditolong oleh Rasulullah SAW. Diparanin nama Rasulullah, ya. Diambil satu persatu, dimandikan dalam telaga Kausar. Karena kondisi kita, kalau kita yang di neraka itu gosong, ya. Kulit lonyot, daging hancur, tulang itu gosong semua, ya. Nah, nanti ditarik, dimasukkan ke dalam Haudil Kausar, lalu utuh kembali.
lalu dibawa oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Tapi ketika sampai di surga ketemu temannya malu, karena di jidatnya ada tulisan Al-Jahannamiyun, ya, mantan penghuni neraka Jahannam. Tapi lama-lama nanti hilang itu, ada tatonya ya, ada stempelnya. Ya Allah. Nah, jadi seperti itu. Dalam kurung man qala awwalul muharram Allahumma antal abadiyyu al-qadim wa hadhihi sanatun jadidatun as'aluka fiha al-ismata minasyaitani wa aulaihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su'i wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika ya karim. Doa awal tahun. Kemarin pada doa enggak? Doa jam berapa? Habis asar sama habis maghrib. Wah, mantap udah ya. Ya, akhirnya habis asar, awalnya habis maghrib ya. Siapa yang berdoa ini, ya Allah, Engkau adalah zat yang kekal, zat yang terdahulu. Ini tahun baru. Aku mohon kepadamu ya Allah, dari tahun baru ini al-ismata minasyaitani wa auliyaih, perlindungan dari godaan setan dan sekutu-sekutunya. Wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bis-su', ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika, dan jadikan aku orang yang sibuk terhadap apa-apa yang bisa mendekatkan aku kepadamu ya Allah ya Karim, wahai zat yang maha mulia. Qala syaitanu, berkata setan, ayisna min nafsihi, ya, celaka kita dari diri orang-orang yang doa di awal tahun. Kenapa? Yuwakkilullahu bihi malakaini, Allah mewakilkan dua malaikat yahrusanihi tilkas sanata, ya, yang malaikat itu menjaga orang itu sepanjang tahun, sehingga orang itu tidak terkena oleh godaan setan. Masya Allah, sebegitu hebatnya doa awal tahun. Nah, jadi amalan bulan Muharram ada dua. Tadi puasa 10 Muharram, lalu sholat sunnah 2 rakaat kali 3. Jadi ya, 2 rakaat kali 3. Doanya apa tadi? Keluar rumah, angkat tangan, subhanal malikil kudus. Masuk tempat sholat 2 rakaat, Fatihah kulhu 10 kali. Rakaat kedua Fatihah kulhu 10 kali. Doanya apa tadi? Ya Allah, berikanlah aku kesempatan bisa menolong saudara-saudaraku besok di akhirat. Udah begitu aja kalimatnya. Ya, pakai bahasa kita. Nah, rapi, keluar lagi, ngucap lagi subhanal malikil kudus. Balik lagi sholat 2 rakaat, doa lagi, rapi lagi, keluar subhanal malikil kudus 3 kali, balik lagi sholat 3 kali, rapi beres. Nah, itu namanya sholat sunnah awal bulan Muharram. Kita udah nggak ketemu malam pertama ya, ntar malam boleh, ini malam ya. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatan rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah ta'ala. Karena tadi Nabi yang menyampaikan, siapa yang melakukan seperti ini sebagaimana yang aku lakukan, maka dia akan bisa menolong saudara-saudaranya yang masuk ke dalam neraka. Baik. Jadi itu 2. Nah, sekarang wa an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man shoma awwala jum'atin minal Muharram ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Jumat pertama di bulan Muharram, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Udah lewat. Iya, Muharramnya paling pertama malam Jumat. Wa man shoma salasata ayyamin minal Muharram, dan siapa orang berpuasa 3 hari di bulan Muharram, al-khamisu wal jumu'atu was sabtu,
Ya, puasanya Kamis, Jumat, Sabtu. Ini udah lewat. Nanti nunggu Kamis depan. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Apa keuntungannya? Kataballahu lahu ibadatu sab'i mi'ati amin. Allah mencatat baginya pahala ibadah sebanyak tis'u mi'ati amin, 900 tahun. Ya, Allah kasih pahala sama dengan ibadah 900 tahun. Umurmu berapa? Paling 80 ya. Ini dikasih pahala sampai 900. Nah, inilah cara Allah menambahkan pahala kepada kita supaya kita tidak kalah dengan umat-umat dahulu. Jadi di samping puasa 10 Muharram ada puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, puasa 10 Muharram barengin sama puasa 9. Ya, tadi mestinya kalau tadi belum puasa, maka besok puasanya Ahad, Senin. Karena kata Rasulullah, bedakan puasamu dengan puasanya orang-orang Yahudi. Itu. An Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu sa'alahu rajulun qala, bahwasanya ada yang bertanya kepadanya seorang laki-laki. Orang itu bertanya, ayyu syahrin ta'muruni an asuma ba'da syahri Ramadan? Adakah bulan yang kau perintahkan kepadaku, wahai Sayyidina Ali, agar aku puasa sudah bulan Ramadan? Qala, Sayyidina Ali menjawab, ma sami'tu ahadun, aku tidak pernah mendengar seorang pun yas'alu yang bertanya an hadza, tentang ini, illa rajulan wahidan, kecuali seorang laki-laki, sami'tuhu, yang aku mendengar, qad sa'ala Rasulullah SAW, sungguh dia telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Wa ana qa'idun, dan aku pada saat itu duduk ya di dekat Rasulullah. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, ayyu syai'in ta'muruni an asuma ba'da syahri Ramadan? Wahai Rasulullah, puasa apakah yang aku kerjakan, yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengerjakan sesudah puasa bulan Ramadan? Faqala an-nabiyyu, Nabi menjawab, in kunta sha'iman syahran ba'da Ramadana fasumil muharramah. Kalau kamu ingin puasa sebulan sesudah puasa bulan Ramadan, maka puasalah bulan Muharram. Fa innahu syahrun qataballahu fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala akhirin. Karena sesungguhnya ya, bulan Muharram itu sungguh Allah telah menerima taubat orang-orang dahulu, dan Allah menerima taubat orang-orang yang belakangan. Taubat siapa? Doa-doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya mencatatkan hanya beberapa catatan. Pertama, doa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya dosa enggak? Dosanya apa? Nah, berapa kali melakukan dosa? Cuman sekali ya, terusir dari surga. Doanya apa ketika diterima oleh Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam, tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 32. Doa Nabi Adam diterima enggak? Diterima ya. Maka fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Itu kejadiannya 10 bulan Muharram, pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa, kemudian berangkat berdua ke Jabal Qubais dari tanah Arafah ya, lalu berdoa ya. Lalu doanya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu diberikan ujian berat ya, yaitu bah banjir yang menerpa ya. Maka doa Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ada dalam surat Al-Mu'min ayat 29 ya. Ya Allah, turunkanlah kepadaku pada tempat turun yang bisa memberikan berkah, dan Engkau adalah zat yang sebaik-baik pemberi berkah. Maka seketika itu air surut ya, kapalnya Nabi Nuh
itu menjadi bisa ke dasar tanah. Kemudian mereka turun, lalu sisa makanan yang ada di kapal dibikin bubur, ya, dimakan bersama-sama. Itulah bubur suro pertama kali, ya. Maka dulu orang-orang tua kita pada bikin bubur suran, bubur suro. Lalu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu selamat dari pembakaran api, ya, oleh apinya Namrus. Wakila tanggal 10 bulan Muharram. Doanya apa Nabi Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim ketika dia dilemparkan ke pengapian, kalimatnya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cuman segitu. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, sama kita dirapiin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka sebelum Nabi Ibrahim nyemplung di api, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Itu di surat Al-Anbiya ayat 69. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Lut alaihi salam. Nabi Lut itu didatangi malaikat suruh pindah ke negeri lain, karena negerinya akan diazab oleh Allah sebab mereka melakukan liwat, ya, melakukan hubungan homoseksual. Doanya Nabi Lut, Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku dari kaum yang selalu berbuat kerusakan. Itu di surat Al-Ankabut ayat 30, ya. Jadi Nabi Lut akhirnya diajak oleh para malaikat keluar dari negeri Sodom. Tidak lama kemudian negeri Sodom dihancurkan oleh Allah. Nabi Allah Yunus alaihi salam, ya, dicemplungkan ke laut, ditelan oleh ikan Dhunnun 40 hari 40 malam dalam ikan, perut ikan, ya, sampai kata Allah, seandainya aku tidak keluarkan Yunus dari perut ikan, maka dia akan hidup dalam perut ikan sampai hari kiamat. Lalu dikeluarkan oleh ikan Dhunnun berkat doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Yunus, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya, ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku ini telah melakukan perbuatan zalim. Al-Anbiya ayat 83. Doa Nabi Ayub. Nabi Ayub diberikan ujian berat, ya, sampai-sampai korengan sebadan, terusir dari negerinya, hidup terlunta-lunta. Maka doa yang dipanjatkan adalah Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, telah mengenai kepadaku kesulitan yang amat sangat, sementara Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 87. Nabi Allah Musa, jadi Nabi Ayub keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari korengnya 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Musa doanya banyak, ya. Ketika mau ketemu Fir'aun, doanya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Surat Toha 25 sampai 28. Ketika dia telah memenangkan dialog dengan Fir'aun, lalu Fir'aun malah menyerang, doanya adalah Rabbi najjini minal qaumidz zalimin, ya. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang berbuat zalim. Al-Qasas ayat 21. Kemudian ketika Nabi Musa ingin mendapatkan kebaikan, doanya adalah Rabbi inni lima anzal
anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku mohon kepadamu atas apa yang Engkau turunkan kepadaku, bisa menyelamatkan aku dari kebaikan menjadi orang fakir. Jadi orang melarat boleh, tapi sehat, selamat, berkah. Ya. Bayangin Nabi Musa nikah itu bayar mahar aja nggak bisa. Maharnya ngutang jadi kulinya mertua 10 tahun gak digaji. Bayangin, saking susahnya hidup. Ya. Kemudian ketika lepas dari Fir'aun, dikejar Fir'aun, kemudian sudah mendekati Laut Merah, Nabi Musa dalam kebuntuan, ya. Di belakangnya Fir'aun, di depannya Laut Merah. Maka doanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya yakin bapak-bapak hafal, tapi belakangnya yang hafal. Ya, buntutnya doang, wala haula wala quwwata illa billahil. Ya, kepalanya nggak tahu udah hafal apa enggak. Ya. Nah. Nabi Allah Zakaria, ya, beliau nggak punya anak, diberikan kabar berita bahwa istrinya hamil. Itu 10 Muharram. Doanya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ini orang-orang yang belum dikarunia anak, ini doanya ini nih. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sendirian. Engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan. Al-Anbiya 88. Ya, Quran semua ini. Ya. Nabi Isa ketika ditantang oleh umatnya supaya bisa menurunkan hidangan dari langit, ya, maka Nabi Isa berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya. Ya. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i. Ya. Ada yang hafal gak terusannya? Itu sampai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Ya. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit supaya ini jadi hari suci untuk kami. Ya. Ya. Kemudian jadikanlah hidangan-hidangan itu yang menjadi bermanfaat dalam kebaikan. Ya. Lalu Allah turunkan tuh hidangan dari langit. Meja tersusun rapi, taplaknya tersusun rapi, piring-piringnya ada makanan semua. Itu ya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i, ya. Sampai akhir ayat surat Al-Maidah ayat 114. Kemudian ya, doa Nabi Allah Isa supaya selamat dari orang-orang kafir ketika dikejar-kejar, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Hampir sama dengan doanya Nabi Musa, lalu dirafakkan oleh Allah. Doa Nabi kita apa itu? Doa sapu jagat. Udah, bilang sapu jagat langsung nyaut. Ya. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah 201. Jadi semua ada di Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi amaliyah kita khususnya puasa bulan Muharram yang paling baik 1 bulan penuh, ya, paling afdol. Kalau nggak bisa tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau nggak bisa lagi 2 hari, 9, 10, Tasu'a, Asyura. Kalau kelewat ambil yang 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu puasa bulan Muharram. Adapun amalan lain adalah banyak, diantaranya tadi suruh puasa salat sunnah. Di lain hal, di kitab lain diterangkan selama bulan Muharram kalau bapak ingin rezekinya lancar, maka berikanlah nafkah kepada istri, tambahin. Kalau biasanya ngasihnya cepet, ya mulai besok kasih 200. Ya, istri kan seneng. Ya, diterima, dikecup tuh, ya, duitnya. Alhamdulillah, makasih Pak. Tuh nanti apa rezeki kita ngalir. Ngalir. Ya. Kalau nggak percaya cobain aja.
Iya, iya, pasti ibu-ibunya pada datang ke rumah saya. Alhamdulillah Ustaz, makasih Ustaz, makasih. Iya. Nah, terus memberikan santunan yatim, duafa, ya. Tidak sekedar anak yatim, tapi juga para duafa, orang-orang yang lemah. Artinya kita diperintahkan memperbanyak bersedekah. Inilah antara lain amalan yang hendaknya kita kerjakan selama ada di bulan Muharram. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan amalan yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna